Pernah tidak anak-anak memperhatikan penyanyi bernyanyi dengan suara yang stabil, nadanya tinggi, dan nafasnya panjang? Kalau kita pasti sudah ngos-ngosan banget tuh. Nah, bagaimana sih supaya memiliki teknik pernapasan yang panjang? Di video ini, kita akan sama-sama mempelajari mekanisme pernapasan pada tubuh manusia. Mekanisme pernapasan pada tubuh manusia terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Yuk kita sama-sama belajar. Pada saat kita bernapas, terjadi dua proses pada tubuh kita, yaitu saat udara pernapasan masuk dan saat udara pernapasan keluar. Saat udara pernapasan masuk, dikenal dengan nama inspirasi, dan sebaliknya, saat udara pernapasan keluar, dikenal dengan nama ekspirasi. Jangan sampai tertukar ya. In itu maknanya masuk, jadi inspirasi adalah saat udara masuk. Dan X maknanya keluar, jadi ekspirasi adalah saat udara keluar. Kita akan mempelajari mekanisme atau cara pernapasan saat inspirasi dan saat ekspirasi. Tapi sebelumnya, anak-anak harus mengenal dulu ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Perbedaannya adalah pada pernapasan dada, bagian otot yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Di dada kita ada tulang rusuk. Saat kita menarik nafas, tulang rusuk akan naik atau terangkat. Nah, kalau kita mengeluarkan nafas, tulang rusuk akan menurun. Lain lagi dengan pernapasan perut. Bagian otot yang bekerja adalah otot diafragma. Diafragma terletak di bagian perut, tepatnya di bawah paru-paru kita. Saat kita menarik nafas, rasakan bagian perut akan sedikit membuncit. Sebaliknya, saat kita mengeluarkan nafas, perut akan kembali ke posisi normal. Kembali ke mekanisme pernapasan ya. Kita akan mengurutkan mekanisme pernapasan dada dan perut baik saat inspirasi maupun ekspirasi. Yang pertama, mekanisme inspirasi pernapasan dada. Dimulai dari otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi atau terangkat, maka rongga dada membesar, paru-paru pun ikut mengembang. Selanjutnya, tekanan udara yang ada di dalam paru-paru menjadi lebih kecil ketimbang tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara dari luar tubuh akan masuk. Selanjutnya, mekanisme ekspirasi pada pernapasan dada. Tahapannya tinggal kembalikan dari inspirasi pernapasan dada yang dimulai dari otot-otot antar tulang rusuk berelaksasi atau menurun, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis atau mengecil, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar tubuh sehingga udara akan keluar. Sekarang kita akan beralih ke mekanisme pernapasan perut. Untuk mekanisme inspirasi pernapasan perut, urutannya antara lain otot diafragma berkontraksi atau mendatar, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih kecil ketimbang tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara masuk. Sebaliknya, urutan mekanisme ekspirasi pernapasan perut yaitu otot diafragma berelaksasi atau melengkung, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara keluar. Nah, untuk mempermudah anak-anak memahami perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut, ingat hal berikut ya. Kalau pernapasan dada, yang dipakai adalah otot-otot antar tulang rusuk, sedangkan kalau pernapasan perut, yang dipakai adalah otot diafragma. Nah, untuk inspirasi akan terjadi kontraksi, sedangkan ekspirasi terjadi relaksasi. Kalau untuk tekanannya, kebalikannya ya. Kalau paru-paru membesar artinya tekanannya kecil, sedangkan saat paru-parunya mengecil maka tekanannya besar.
Untuk membuktikan salah satu mekanisme pernapasan, kita bisa menggunakan percobaan sebagai berikut. Ini adalah salah satu percobaan untuk membuat model paru-paru. Alat dan bahan yang digunakan cukup sederhana ya. Ada sedotan, balon, botol plastik, gunting, dan lain-lain. Nah, perhatikan baik-baik. Ini dia model percobaan yang sudah jadi seperti ini. Untuk di bagian bawah yang ditutupi oleh balon, kita ibaratkan sebagai diafragma kita. Kemudian, dua balon yang ada di dalam kita ibaratkan sebagai paru-paru kita, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Sedotan yang berbentuk seperti huruf Y terbalik adalah cabang batang tenggorokan. Langkah percobaannya cukup sederhana kok. Kita tinggal tarik atau lepas balon bagian bawah. Pada saat balon di bagian bawah ditarik, ternyata balon yang ada di dalam akan mengembang. Artinya, pada saat diafragma kita berkontraksi akan membuat paru-paru kita mengembang. Dan sebaliknya, pada saat diafragma kita berelaksasi, maka akan membuat paru-paru kita mengempis. Model pernapasan ini berkaitan dengan pernapasan perut, karena berkaitan dengan kontraksi dan relaksasinya otot diafragma. Nah, sekarang coba kita jawab pertanyaan di awal video tadi. Kenapa sih Agnes Monica bisa bernyanyi dengan suara yang stabil, nadanya tinggi, dan nafasnya panjang? Ternyata karena Agnes Monica mengeluarkan suaranya menggunakan pernapasan perut, bukan pernapasan dada. Penggunaan pernapasan perut dapat memperpanjang nafas kita. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.